Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik sahabat Mister Kimia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang spektrofluorometri. Memang topik ini jarang sekali dibahas, termasuk di buku-buku atau di teks-teks perkuliahan juga cukup jarang dibahas ya. Maka kita akan bahas di pertemuan kali ini tentang spektrofluorometri. Semoga bermanfaat dan tonton sampai habis. Sebagai pendahuluan, di dunia ini ada beberapa pameran-pameran seni yang justru seni itu muncul ketika ruangannya dalam keadaan gelap dan diberi sinar lampu UV, baru lukisan tersebut atau seni tersebut baru muncul warnanya. Tapi ketika lampu UV dimatikan dan lampu neon dinyalakan, tiba-tiba ruangannya menjadi tidak ada lukisan lagi. Nah, fenomena apa itu? Seperti itu, gitu ya. Ada beberapa pameran seni yang seperti itu. Ada juga organel-organel sel yang di dalam tubuh, gitu ya. Itu ketika diberi sinar lampu UV di dalam ruangan yang gelap, baru keluar sinar-sinarnya. Gitu. Ini kejadian apa seperti ini? Atau batu-batu alam. Ada beberapa batu alam ketika ditempatkan di tempat gelap, kemudian diberi sinar UV, muncullah atau timbullah warna-warna tertentu. Ya, baik. Itu adalah pendahuluan untuk fluorometri. Kemudian ada penampak bercak pada lempeng KLT pun ada kodenya 254-266 itu ya. Itu juga menunjukkan ada fenomena ketika kita menyalakan lampu 254 akan muncul warna tertentu, dan ketika kita menyalakan lampu 266 itu akan memendarkan cahaya tertentu. Nanti kita menyebutnya sebagai fluoresensi. Beberapa contoh di alam, misalkan ubur-ubur ya. Jadi ubur-ubur ini biasanya hidup di laut dalam yang gelap ya. Tiba-tiba beberapa ubur-ubur ketika kita berikan sinar lampu UV, dia akan memendarkan cahaya. Hal itu nanti kita menyebutnya sebagai peristiwa fluoresensi, berfluoresens. Bahkan barangkali kita biasa ya di jalanan, beberapa petugas polisi gitu di rompinya ketika terkena sinar lampu juga berpendar. Itu disebut sebagai peristiwa fluoresensi. Atau papan-papan peringatan di jalanan gitu ya, ketika tersorot lampu mobil dalam keadaan gelap malam gitu, tersorot lampu mobil akan berpendar. Itu pun peristiwanya disebut sebagai peristiwa fluoresensi. Bahkan beberapa para ahli gitu ya, para ahli bioteknologi itu sudah berhasil menyisipkan senyawa atau gen-gen tertentu yang disuntikkan ke cacing tertentu
atau makhluk hidup tertentu, bahkan sel tertentu itu, sehingga menghasilkan makhluk hidup baru yang berfluorescence gitu ya. Bahkan ada yang meneliti di biri-biri di domba itu yang diberi suntik ini, salah satu tujuan untuk mencari domba yang hilang. Jadi pada waktu malam dikenakan disinari dengan lampu UV, dombanya bisa kelihatan dan sebagainya fenomena ya. Jadi apa itu sebetulnya fluoresensi? Fluoresensi sendiri adalah suatu fenomena, berarti kejadian emisi cahaya oleh senyawa. Emisi adalah memancarkan ya, cahaya itu dipancarkan oleh suatu senyawa tertentu, di mana senyawa tersebut itu sebelumnya telah mengabsorpsi cahaya atau radiasi elektromagnetik pada panjang gelombang tertentu. Ini bisa yang diserap bisa cahaya UV, bisa cahaya visible. Dalam kasus tadi kan bisa menggunakan pada lukisan di dinding, itu cahayanya yang diserap adalah cahaya UV gitu ya. Tapi pada kasus lampu mobil menyorot papan reklame atau papan peringatan di jalan, itu gelombang elektromagnetik yang menyinari adalah cahaya visible. Kemudian dia akan diserap dan dia akan senyawa itu akan mengemisikan dan mengeluarkan cahaya yang disebut peristiwanya fluoresensi. Umumnya cahaya yang diemisikan itu mempunyai panjang gelombang yang lebih panjang. Jadi energinya lebih kecil atau energinya lebih kecil sehingga panjang gelombangnya lebih panjang. Gitu ya. Atau energinya lebih rendah dibanding radiasi yang diserap. Nah, itu kira-kira fenomena fluoresensi. Dasar teorinya sebetulnya sama dengan spektrometri yang lainnya. Jadi intinya adanya interaksi antara radiasi elektromagnetis baik sinar UV maupun visible terhadap materi. Materi tentunya molekul baik organik maupun senyawa anorganik gitu ya. Nanti ada beberapa syarat materinya. Nah, radiasi ini ketika mengenai materi, ini digunakan materi energi tersebut untuk ionisasi, eksitasi, ataupun vibrasi. Gitu. Kalau di spektro UV visible, materi itu akan digunakan untuk eksitasi elektronik. Gitu ya. Jadi elektron pindah dari tingkat energi yang keadaan dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi. Itu ada spektroskopi UV visible gitu ya. Jadi ada kenaikan tingkat energi dari elektron di kulit terluar. Pertanyaannya, ketika elektron itu naik karena dia menyerap sumber energi dari gelombang elektromagnetis, pertanyaannya apakah dia posisinya terus akan berada di level tereksitasi atau dia bisa turun lagi atau bagaimana? Nah, itu ya. Jawabannya adalah ketika dia berada di keadaan eksitasi, ini adalah keadaan yang tidak stabil. Kenapa? Karena energinya tinggi. Dia butuh relaksasi. Relaksasi itu energinya diturunkan kembali. Nah, pada saat turun kembali, itulah dia memancarkan panjang gelombang baru. Dia memancarkan cahaya pada panjang gelombang yang lebih panjang. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Dan ketika dia mengeksitasi dan turun, itulah disebut peristiwanya emisi. Jadi dia turun sambil melepaskan cahaya pada panjang gelombang lebih panjang dibanding panjang gelombang yang dia serap ketika digunakan untuk proses ionisasi tersebut. Jadi dia mengemisikan dan prosesnya ini disebut sebagai fluoresensi, berfluoresensi gitu ya. Sementara ada juga fenomena kalau energinya terlalu kuat, kemudian jika
energinya terlalu kuat pada saat eksitasi, elektron itu akan terlepas. Ini disebut sebagai ionisasi. Tuh. Tapi ada suatu saat energinya turun, dia akan bervibrasi. Nah, ini terjadi untuk pada molekul yang syaratnya kurang untuk berfluoresensi. Misalnya ini pada fenomena spektrofotometri UV visible. Jadi misalnya kita bayangkan air ya, air kita beri sinar matahari, apa yang terjadi? Dia akan menyerap, tapi menyerap energi untuk mengeksitasi elektron. Tapi apakah dia stabil di itu? Enggak, saya jelaskan tadi ya. Tapi untuk menurunkan bagaimana? Untuk menurunkan energinya, dia akan bervibrasi, bisa berputar, bisa bergetar, bisa pindah gitu, sehingga air ketika dia diberi sinar matahari, dampaknya adalah panas. Suhunya naik gitu ya. Sementara untuk molekul-molekul tertentu yang berfluoresensi, nanti kita bahas nyawanya, dia menurunkan energi pada keadaan dasarnya itu bukan dengan bervibrasi, tapi dengan cara memancarkan energi gitu ya. Molekulnya memang spesifik. Baik. Jadi fluoresensi sendiri hanyalah bagian dari fenomena yang namanya luminiscensi gitu ya. Jadi luminiscensi itu bisa disebabkan oleh cahaya, nanti disebut sebagai fotoluminescensi, dan ada dibagi dua, yaitu fosforisensi dan fluoresensi gitu. Yang kita bahas pada pertemuan ini adalah fluoresensi, karena penggunaannya masih cukup banyak fluoresensi ya. Sementara fosforisensi ini penggunaannya spektronya sangat sedikit penggunaannya. Jadi ada persyaratan molekulnya sangat jarang digunakan. Sedangkan ada chemiluminescence. Jadi peristiwa pemancaran cahaya juga, tapi disebabkan oleh reaksi kimia gitu ya. Jadi ada reaksi kimia yang nanti bisa menghasilkan cahaya tertentu. Termasuk kunang-kunang adalah contoh chemoluminescence. Kemudian ada radioluminescence yang disebabkan oleh radiasi tertentu sehingga menyebabkan pemancaran cahaya. Jadi yang kita akan bahas hari ini adalah fluoresensi. Baik, sekarang kita bahas tentang persyaratan tentang senyawa berfluoresens. Memang senyawa berfluoresen ini jumlahnya sedikit dibanding senyawa yang tidak berfluoresen. Jadi penggunaannya cukup sedikit ya. Cukup sedikit. Kenapa? Karena persyaratan molekulnya yang susah dipenuhi oleh molekul organik maupun anorganik. Yang pertama, dia sifatnya harus kaya akan elektron pi. Nah, elektron pi atau disebut dengan elektron berikatan rangkap gitu ya. Contohnya ini elektron pi, elektron pi, elektron pi, elektron pi, dan elektron pi. Elektron pi adalah elektron yang berikatan rangkap. Sementara yang ikatan utamanya disebut sebagai ikatan elektron sigma, yang ini ikatan sigma ya. Kaya akan elektron pi. Yang kedua, terdapat gugus planar. Ini kebetulan kalau kita punya pemodelan chem office, kita bisa melihat bahwa misalkan gugus seperti ini, kalau kita lihat tampilannya dia planar ya, pipih gitu. Sementara bentuk yang seperti ini, karena dia tidak ada ikatan rangkapnya, dia bentuknya seperti baik kursi maupun biduk gitu ya. Jadi tidak pipih gitu. Karena persyaratan itu, jadi molekul yang bisa berfluoresensi ini hanya sedikit. Yang kedua,
rigid atau kaku. Kenapa rigid dan kaku? Kenapa? Karena ada apa? Seperti pasak gitu ya. Ibarat tiang ada pasaknya. Pasaknya apa ya? Ikatan-ikatan ini. Ada ikatan rangkap atau ikatan rangkap ini. Sementara yang ini tidak rigid atau tidak kaku. Kenapa? Karena tidak ada pasaknya. Yang keempat, tampilan molekul relatif simpel dan tidak meruah. Kenapa ya kira-kira ya? Jawabannya adalah karena senyawa, misalkan senyawa utamanya seperti ini ya, kemudian ada cabang-cabangnya kecil-kecil gitu. Nah, cabang-cabang ini akan menghentikan sifat fluoresensi. Kenapa? Karena diberi sinar, dia akan turun energinya dengan cara berputar. Jadi cabang-cabang di sampingnya itu akan menghabiskan energi eksitasi itu dengan cara berputar untuk kembali ke keadaan dasar. Sementara untuk senyawa yang rigid seperti ini, dia tidak berputar sehingga dia menurunkan energinya dengan cara memancarkan sinar. Yang ini barangkali ini dia akan berputar ya, atau saling menekuk gitu. Nah, ini adalah beberapa contoh senyawa molekul kebetulan organik yang aktif berfluoresen. Contohnya adalah benzoapiren. Nah, benzoapiren ini merupakan senyawa yang karsinogenik. Ini merupakan senyawa yang dihasilkan dari misal arang atau pembakaran itu ya, pembakaran baik batu bara maupun arang. Jadi makanan-makanan yang dibakar atau dipanggang menggunakan arang itu cenderung terpapar benzoapiren. Kita lihat nih senyawanya kayak bensin tersusun ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 cincin dan semuanya ini saling terkonjugasi. Ada selisih satu kan. Ini ikatan rangkap, selisih, ikatan rangkap satu. Selisih, ikatan rangkap, kosong, ikatan rangkap dan seterusnya. Ini nyambung ya. Dan ini senyawanya rigid, pipih itu tidak ada ruahan. Tidak ada gugus fungsi di samping. Sehingga ini mempunyai keaktifan terhadap fluoresensi gitu ya. Ini senyawa ini sangat toksik gitu ya, dan bisa diukur menggunakan spektrofluoresensi maupun PLC dengan detektor fluoresensi. Itu kira-kira. Kemudian contoh lain adalah senyawa aflatoksin B1. Senyawa B1 ini dia ada ikatan rangkap terkonjugasi. Ini terkonjugasi 1, 2, 3, 4 dan ini kata elektron NN juga ada. Dan ini rigid kebetulan sampai sini. Walaupun di sini tidak ya. Ini ada ruahan. Nah, ini sebetulnya ini agak memadamkan ya, mengurangi intensitas nanti. Tapi secara keseluruhan ini masih aktif terhadap fluoresensi. Ini aflatoksin B2 juga sama seperti ini aflatoksin M1 ya, biasanya ditemui pada susu ya. Seperti ini pun aktif terhadap fluoresensi. Jadi aturan umumnya tiap senyawa kimia yang berfluoresensi itu selalu bereksitasi. Artinya setiap senyawa yang bisa diukur di spektrofluoresens itu pasti bisa diukur di spektro UV dan visible, tapi tidak berlaku kebalikan. Kebalikannya adalah tidak setiap senyawa kimia yang bereksitasi selalu berfluoresensi. Artinya tidak semua senyawa yang bisa diukur di spektrofluorometer spektro UV visible itu bisa diukur di spektrofluoresensi. Dengan kata lain,
yang bisa diukur di spektro UV phase itu lebih banyak, jauh lebih banyak dibanding yang bisa diukur pada spektrofotometri fluoresensi. Ini adalah mekanismenya. Yang pertama kita lihat nih, ini tingkat energi elektron pada keadaan dasar. Energinya kita gambarkan seperti ini, dan elektron pada keadaan dasar ini ketika dia diberi REM ya, radiasi elektromagnetik, itu akan dimanfaatkan elektron di kulit terluar itu untuk eksitasi. Eksitasi itu pindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, kita gambarkan pindah ke sini, gitu ya, pada posisi 1, 2, 3 yang ini. Kemudian pada posisi ini dia cenderung tidak stabil. Kenapa? Karena energinya tinggi. Dia akan turun ke keadaan energi yang lebih rendah. Dengan cara apa? Dia dengan cara melepaskan energinya sedikit demi sedikit, seperti anak tangga seperti itu ya. Loss of energy, energinya lepas. Kemudian pada level tertentu, pada tingkat yang paling bawah dari tingkat eksitasi, dia akan turun kembali ke keadaan dasar sambil dia mengemisikan. Emisikan itu berarti dia melepaskan sinar. Kalau ini sinar ditangkap, ini sinar dikeluarkan. Ini mengemisikan cahaya pada panjang gelombang yang lebih panjang. Ya. Adalah 3 fase dalam fluoresensi. Ini penjelasannya yang tadi, ini cuman lebih detail saja ya. Fluoresensi. Apa itu spektrum emisi dan spektrum eksitasi? Jadi ketika kita menggunakan spektrofluoresensi, kita akan mendapatkan 2 spektrum sekaligus. Dan biasanya untuk senyawa-senyawa tertentu, hampir kebanyakan spektrum emisi dan spektrum eksitasi ini seperti bayangan cerminnya, gitu ya, seperti bayangan cermin. Ketika kita mengangkat tangan dan di depannya adalah cermin, nah kira-kira seperti itu antara spektrum emisi dan spektrum eksitasi. Kebalikannya, seperti bayangan cerminnya. Spektrum emisi sendiri adalah spektrum pengukuran intensitas fluoresen yang diemisikan oleh sampel sebagai fungsi dari frekuensi pada pemberian cahaya pada panjang gelombang tetap. Sedangkan spektrum eksitasi adalah pengukuran dengan merekam jumlah cahaya fluoresensi teremisi pada semua frekuensi sebagai fungsi dari frekuensi cahaya monokromatis insiden. Mudahnya seperti ini ya. Jadi ini adalah spektrum eksitasi, ini adalah spektrum emisi. Jadi spektrum eksitasi itu selalu berada di panjang gelombang lebih pendek. Spektrum emisi selalu berada di panjang gelombang lebih panjang dibanding eksitasi, gitu ya. Jadi ini dua-duanya bisa kita dapatkan, yang ini dan ini. Tapi kalau diukur biasanya spektrum emisinya ini akan jauh lebih tinggi, gitu ya. Jauh lebih tinggi intensitasnya. Maka spektrum emisi itu mempunyai sensitivitas jauh lebih tinggi dibanding kalau kita mengukur menggunakan eksitasi, menggunakan spektrum eksitasi. Bahkan biasanya sampai 1000 kali lebih sensitif ya. Jadi kalau kita mengukur sebenarnya spektrum eksitasi ini juga digunakan di spektrum UV visible, kira-kira seperti itu ya. Sementara di spektrum emisi itu digunakan di pengukuran spektrofluoresensi, gitu ya. Pengukuran di spektrum ini lebih kurang sensitif dibanding yang sini. Yang kanan itu biasanya hampir 1000 kali lebih sensitif. Itu kelebihannya. Ini beberapa peralatan
fluorometer atau spektrofluorometer ya. Ini adalah bagian dari peralatannya, hampir sama dengan spektro UV vis. Yang pertama adalah sumber cahaya. Sumber cahayanya juga sama ya. Ada deuterium, ada wolfram, ada merkuri dan sebagainya, sama dengan spektro UV vis. Kemudian ada excitation filter, ini untuk memonokramatiskan sumber cahaya. Kemudian ada sample holder di sini, kuvet. Tapi bedanya adalah kalian perhatikan ini ada sudut 90 derajat. Kalau spektro biasa lurus ya. Tapi di spektrofluorometer tidak bisa lurus, tapi harus belok gitu ya. Kenapa? Kalau lurus nanti yang terukur adalah spektrum eksitasinya. Kalau belok kita bisa mengukur emisi, karena emisi ini dipancarkan dari segala penjuru, bisa ke sana, bisa ke sana, bisa ke sana, termasuk ke sana gitu ya. Maka untuk mendapatkan yang murni tidak tercampur dengan spektrum eksitasi, kita memonitor di sudut 90 derajat seperti ini. Kenapa tidak ke sudut yang sini? Biasanya ada reflektansi dari kuvet gitu ya, terganggu sini. Maka terbaik adalah di sudut 90 derajat. Kemudian ada emission filter. Ini emission filter untuk menyaring lagi atau memonokromatiskan dari panjang gelombang cahaya yang diemisikan. Dan yang terakhir adalah detektor. Sumber cahaya terdapat dua sumber. Yang pertama adalah spektrum luas, berarti bisa digunakan pada panjang gelombang yang luas, yaitu lampu tungsten halogen. Halogennya bisa menggunakan I2 atau BR2 ya. Bisa juga menggunakan seri dari garis tidak kontinu, misalkan lampu merkuri. Ini lampu sumber cahaya yang digunakan. Kemudian filter eksitasi dan emisi. Kita bisa menggunakan filter fluorometer sederhana, digunakan satu rentang panjang gelombang eksitasi dan emisi tertentu, atau bisa untuk spektrofluorometer modern itu sudah menggunakan monokromator atau bahkan menggunakan grating untuk memilih panjang gelombang baik eksitasi maupun emisi, bahkan bisa membuat spektrum gitu ya. Kompartemen sampel, kompartemen sampelnya seperti kuvet seperti ini ya, biasa menggunakan kuvet biasa. Ini adalah gambar dari detektornya. Yang umumnya digunakan adalah PMT ya, Photo Multiplier Tube. Jadi berkas cahaya yang diterima dari setelah melalui sampel gitu ya, kemudian diukur di sudut 90 derajat tadi, ada berkas cahaya itu akan mengenai katoda, dan karena katoda ini diberi perbedaan tegangan yang tinggi, ini katoda, ini anoda gitu. Ini katoda ini akan melepaskan elektron karena perbedaan tegangan yang tinggi ya. Ini akan melepaskan elektron, ditangkap sini, kemudian ini akan dilipat gandakan gitu ya, akan dipancarkan ke sini semacam cermin, terus dilipat gandakan bahkan sampai 10⁻⁶ kali di akhir gitu ya, atau 1.000.000 kali. Jadi satu cahaya akan dilipat gandakan menjadi 1.000.000. Itu fungsi photo multiplier tube untuk meningkatkan sensitivitas dari detektor. Jadi informasi yang dihasilkan dari pengukuran, yang pertama kita bisa menentukan konsentrasi dari suatu senyawa, tentunya dengan persyaratan molekul tertentu. Tidak setiap senyawa bisa diukur gitu ya, ada persyaratan molekulnya yang kita bahas tadi ya. Pada konsentrasi rendah, intensitas fluoresan proporsional dengan
konsentrasi fluorofor. Jadi karena alat ini alat ini sangat sensitif, ini kelebihan ini juga sekaligus menjadi kelemahannya. Kelemahannya adalah karena sangat sensitif, dia hanya linear pada rentang konsentrasi yang pendek ya. Beda dengan alat yang kurang sensitif, dia rentang linearnya panjang. Kalau ini pendek ya, jadi harus sering-sering mengencarkan analitnya. Tuh. Yang kedua, kita bisa mendapatkan dua spektra sekaligus, yaitu eksitasi dan emisi. Nah, ini penting juga dua-duanya. Misalkan untuk identifikasi, dua-duanya kalau senyawa yang sama, tentu dua-duanya harus sama. Ketika satu berbeda, ya berarti bukan senyawa itu. Kemudian ada beberapa kendala, beberapa fluorofor sensitif terhadap perubahan pH. Jadi ya kita harus atur pH-nya, gitu ya. Tapi hanya beberapa, tidak semua. Kemudian ada proses namanya derivatisasi, merupakan pemasukan gugus fluorotek. Gugus untuk menghasilkan senyawa yang berfluoresen. Beberapa contoh aplikasi, misalkan senyawa glukosamin. Kebetulan ini penelitian saya dulu. Glukosamin dengan penambahan ortoftalaldehid dan 2 merkaptoetanol, dia akan menghasilkan senyawa baru, dan senyawa ini yang berfluoresen. Jadi awalnya glukosamin ini bahkan dia jelek diukur dengan spektro UV visible, tapi dengan dibuat menjadi senyawa berfluoresen dengan penambahan senyawa ini disebut sebagai fluorotek, senyawa penghasil fluorotek. Ini adalah fluoroteknya, sehingga senyawa glukosamin ini menjadi senyawa yang sangat-sangat sensitif setelah adanya senyawa fluorotek yang ini ya, senyawa ini, sehingga glukosamin ini berfluoresen gitu. Sehingga yang tadinya jangankan diukur menggunakan fluoresen, menggunakan spektro UV visible aja jelek hasilnya, karena panjang gelombang maksimumnya berada di daerah UV dekat ya, sekitar 205-210 nanometer. Tapi dengan adanya senyawa ini, dia akan pindah panjang gelombang lebih panjang, sehingga lebih sensitif ya. Jadi ada beberapa istilah. Yang pertama adalah fluorofor, gugus fungsi dari senyawa organik yang dapat menyebabkan senyawa ini dapat berfluoresensi. Sudah kita bahas tadi. Kemudian ada senyawa fluorotek, yaitu gugus yang dapat ditempelkan dalam suatu reaksi kimia sehingga zat lain menjadi berfluoresensi, gitu ya. Ini senyawa fluorotek ini sangat bermanfaat untuk penentuan asam-asam amino ya. Senyawa OPA itu bisa ditempelkan ke asam-asam amino untuk analisis asam-asam amino atau protein yang sudah hidrolisis biasanya. Kemudian derivatisasi merupakan pembuatan senyawa turunan untuk tujuan tertentu, dalam hal ini agar senyawa itu berfluoresensi. Pembuatan senyawa turunan. Kemudian ini ada derivatisasi reaksi dari senyawa aflatoksin B1, gitu ya. Ini memanfaatkan pelepasan dari senyawa atau bukan pelepasan, dengan penambahan BR2 ya, atau brominasi. Ini seperti ini untuk meningkatkan intensitas pada spektrofluorescence. Kalau di HPLC, proses ini bisa sebelum kolom atau sesudah kolom, sebelum masuk detektor fluoresennya. Ini aflatoksin G1.
Kemudian ada yang derivatisasi menggunakan radiasi UV, itu juga ada untuk meningkatkan sensitivitas pendeteksian pada HPLC, biasanya pra atau post kolom sebelum detektor. Ada beberapa regulasi, misalkan untuk FDA, yaitu produk pangan aflatoksin maksimum 20 ppb. Ya, kadar segini ini nggak mungkin diukur menggunakan spektro UV visible, nggak akan mungkin, atau HPLC dengan detektor UV juga nggak mungkin. Yang mungkin adalah mengukur aflatoksin menggunakan HPLC dengan detektor fluoresen yang sensitivitasnya 1000 kali di atas spektrofotometer UV visible. Aflatoksin M1 pada susu misalnya kadarnya setengah ppb, bahkan kecil banget ya, dan seterusnya. Ini kadarnya kecil-kecil ya, sehingga harus diukur menggunakan peralatan yang sangat sensitif. Misalkan pada obat tradisional persyaratannya 30 bagian per juta BPJ, banyak juga ya. Kemudian aflatoksin B1 20 ppb, aflatoksin total maksimal 35. Ini pada produk olahan jagung dan kacang tanah. Maksimal aflatoksin B1-nya 20 ppb dan sebagainya. Ini bisa dibaca di peraturan dan kalian bisa download. Ya, demikian, semoga materi yang diberikan bisa bermanfaat dan semoga menjadi amal jariah. Kalian bisa like, share, and comment ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.